Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 edisi revisi 2017 untuk kelas 5 SD ME. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka siapkan dulu buku siswa kelas 5 tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian siapkan pula alat tulisnya dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita langsung mulai saja. Inilah pembelajaran 2. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Yuk kita masuk pada sesi pengamatan. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Ada 4 buah gambar yang satu sama lain saling berkaitan. Gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Ini gambar 3 ya. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Kemudian gambar yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam.
yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Ayo kita berlatih. Pada sesi ayo berlatih, untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. 3. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna.
Media pewarna banyak sekali macamnya. Nah, dalam kesempatan ini kita perkenalkan dua pewarna saja, yaitu A. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. B. Cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Baiklah, kita sekarang masuk pada kreasi dalam Ayo Berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, ini ada dua kolom. Kolom pertama adalah kolom untuk membuat atau menuliskan teks bacaan. Kemudian kolom kedua adalah kolom gambar ilustrasi. Dari hasil teks yang kamu tulis di kolom teks, maka buatlah gambar ilustrasinya di kolom yang sebelah kanan. Nah, silakan dicoba untuk membuatnya. Kalau sudah selesai, kita masuk pada sesi Ayo Mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Ini gambar pertama. Silakan kamu tafsirkan. Menurut kamu gambar pertama ini seperti apa ya? Jadi dituliskan sesuai dengan gambar yang ada. Dilanjutkan dengan gambar kedua. Maaf, ini saya ulang. Nah, gambar pertama ini silakan kamu tuliskan gambarnya, ceritanya pada kolom yang sebelah sini, ya, yang ada di sebelahnya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ada gambar apa menurut kamu? Ceritakan dengan menuliskannya pada kolom di sebelahnya. Kemudian gambar yang ketiga masih tentang kelinci. Ceritakan menurut kamu itu bagaimana? Tulis dalam kolom yang sebelah bawah, yang di bawahnya. Nah, tentunya kalian atau kamu dapat membuat kolom untuk menuliskan teks berdasarkan gambar yang ada ini di buku kamu, baik buku siswa maupun buku tulis biasa. Baiklah, kita lanjutkan kalau sudah selesai. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya.
Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, ini perhatikan gambar kelincinya. Ya, ini adalah gambar rangka kelinci. Ya, kita lihat kelinci ini disusun, ya, tubuhnya disusun oleh susunan tulang belulang di dalamnya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan tabel di bawahnya. Ada 3 kolom. Kolom pertama berisi nomor, kemudian nama organ gerak pada kolom yang kedua. Di sini organ gerak yang kita bahas adalah kaki. Kemudian kolom yang ketiga adalah fungsinya, maksudnya fungsi dari organ gerak yang disebutkan. Baik, kita perhatikan untuk nomor 1 organ geraknya adalah kaki, ya, betul sekali kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Kita lanjut pada seksi Ayo Mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ini ada tabel. Pada tabel itu ada 4 kolom, yaitu kolom yang berisi nomor, kemudian nama hewan, kemudian nama organ gerak, dan yang keempat, fungsinya. Nah, tugas kamu adalah untuk mengisi nama organ gerak sesuai dengan hewan yang ada, ya, sesuai dengan nomornya. Misalnya, nomor 1, nama hewannya ikan, nama organ geraknya apa, kamu isikan di situ. Kemudian setelah kamu isi nama organ geraknya, sebutkan fungsinya. Maksudnya adalah fungsi dari organ gerak yang kamu tulis di nama organ gerak tersebut. Kemudian yang kedua, nama hewannya katak. Apa nama organ gerak katak? Ditulis di kolom yang ketiga. Nah, setelah kamu tulis nama organ geraknya, sebutkanlah fungsinya dan dituliskan di kolom yang keempat atau kolom yang berisi fungsi. Demikian pula untuk hewan yang lain, seperti burung,
ular, kadal, kambing, apa itu nama organ geraknya. Sekalian juga dituliskan dengan fungsi dari masing-masing nama organ gerak tersebut. Ya, saya yakin kamu pasti paham maksud daripada tabel ini. Nah, oleh karena itu, lanjutkan. Nah, pada sesi Ayo Berkreasi, kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Nah, langkah kerjanya, 1. Siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya antara lain A. Kertas karton atau kardus tebal, B. Gunting, C. Pensil, D. Penghapus, dan E. Penggaris. Jadi ada 5 alat dan bahan yang harus disiapkan. Langkah kedua, gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat agar bagiannya, saya ulangi, gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya, agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. 3. Guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Yang keempat, gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Nah, coba perhatikan contoh daripada pola yang bisa kamu buat. Ini adalah pola hewan yang nantinya akan digunting-gunting kemudian digabungkan. Nah, terlihat gambar apa ini? Pasti kamu sudah tahu, yaitu gambar pola kuda. Nanti digambar, kemudian digunting sesuai dengan polanya, dan dibentuk menjadi kuda. Baiklah, kita masuk pada sesi Ayo Membaca. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Nah, mari kita pelajari melalui bacaan berikut. Ya. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik.
Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, Temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Nah, tadi bacaan yang telah dibaca ada 3 paragraf. Maka buatlah atau tuliskan ide pokok dari ketiga paragraf tersebut. Nah, ini paragraf 1, ide pokoknya apa? Paragraf 2, ide pokoknya apa? Kamu tuliskan di kolom yang sesuai. Kemudian paragraf yang ketiga juga tuliskan ide pokoknya pada kolom yang sesuai. Nah, selanjutnya masing-masing paragraf itu setelah ide pokoknya ditulis, maka tuliskan pula kalimat pengembangnya. Nah, pada kolom yang sesuai tentunya. Jadi ide pokoknya ada 3 untuk masing-masing paragraf 1. Kemudian kalimat pengembangnya adalah kalimat yang bukan merupakan ide pokok. Silakan kalian kerjakan. Ya, setelah selesai kamu menyelesaikan tugas tadi, maka kita lanjutkan dengan sesi merenungkan. Dalam sesi ini, cobalah kamu buat sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Ada 4 paragraf yang harus kamu buat. Paragraf 1 mempunyai ide pokok, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, ide pokoknya, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf 3, aku rajin memberinya makan. Dan paragraf keempat, ide pokoknya adalah aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya.
Nah, buatlah ceritanya dalam sebuah kolom yang kamu buat atau di selembar kertas kosong. Nah, kemudian dilanjut dengan tugas yang kedua, yaitu perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Nah, kalau tadi kamu membuat cerita ya, berdasarkan ide pokoknya, maka kamu sekarang membuat catatan tentang gerakan yang dilakukan oleh hewan yang kamu pilih. Boleh kamu memilih kelinci, kambing, kucing, ikan, burung, atau yang lain sesuai dengan apa yang kamu mau. Oke, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu kerjasama dengan orang tua. Nah, tentunya tugas ini menjadi tugas pekerjaan rumah untuk kamu. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan hasil gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikut. Nah, ini kolomnya. Silakan kamu tunjukkan gambar yang telah kamu buat pada pembelajaran ini. Nah, dibawa pulang ke rumah, kemudian tunjukkan kepada ayah atau bunda atau kakak untuk dievaluasi. Nah, artinya mungkin ayah kamu mengomentari tentang gambar kamu. Nah, silahkan komentarnya atau evaluasinya ditulis pada kolom yang kamu buat. Nah, itulah sesi pembelajaran kali ini. Semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil manfaat daripada pembelajaran ini. Nah, semoga saja apa yang telah kamu pelajari dapat menambah pengetahuan kamu, khususnya tentang organ gerak pada hewan vertebrata. Demikianlah dari saya ucapkan terima kasih Anda telah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini bisa senantiasa menyajikan video-video pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk belajar baik secara tatap muka maupun secara online atau dalam jaringan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda telah mengikuti video pembelajaran ini. Silakan klik subscribe untuk mendukung channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.